Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Kartono, mahasiswa PTG Darjat 2 Universitas Pendidikan Ganesha Bali 2020. Hari ini tanggal 23 November saya akan melakukan uji kinerja pada SMK Bakti Praja Batang bersama siswa kelas 10 TPSM 2. Saya mengambil materi pokok pengolah presentasi dengan model yang saya pilih adalah Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, silakan seperti biasa diawali dengan berdoa. Silakan salah satu dipimpin. Sudah mulai. Terima kasih Mas Edi telah memimpin berdoa. Kedepannya nanti setelah berdoa, pembelajaran akan berjalan dengan lancar, ya. Oke, seperti biasa kita akan cek daftar hadir kalian dulu. Abdul Fadilan, Adi Kurniawan, Adib Saiful, Al-Hafid, Aksal Adib, Bagas Arifianto, Lima Al-Fadiyat, Budi Irawan, Wibayu, Eri Sandi, Emas Bayu, Semangat, Gibran Auzid, Hadi Wicaksono, Hajam Zakaria, Jerry Yusmiko. Ada yang belum dipanggil? Ada. Ya, kemarin Pak Kartono dapat kabar bahwa teman kalian yang namanya Fernanda itu kecelakaan. Ya, silakan nanti kalau sudah ada waktu kita bisa menengok ke sana. Ya, ada yang tahu rumahnya? Jogja sama Budi, ya. Nanti kalau memungkinkan dan di sana daerahnya hijau, artinya bisa untuk berkunjung, kita bisa ke sana. Tapi kalau daerahnya merah ya tidak bisa, tidak boleh, ya. Karena kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan serta patuhi anjuran 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Terus mencuci tangan memakai sabun. Oke. Nanti di sini yang akan kalian pelajari materi ini adalah fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari Microsoft Office PowerPoint. Di kompetensi dasar yang akan kita jalani adalah pengetahuannya 3.5, menganalisis fitur yang tepat untuk membuatkan slide, dan 4.5, membuat slide untuk presentasi. Ya. Nanti kalian akan belajar modul, biasa akan melihat video, termasuk video dan diskusi. Dan setelah itu harapannya tujuan pembelajaran kalian akan dapat. Nah, kalian akan dapat, silakan dibaca yang keras Mas Hafid. Ini pakai kode ini ya. Oke Mas, kelihatan? Coba dibaca Mas. Tujuan pembelajaran menganalisis fitur-fitur untuk pembuatan teks dengan wujud dan 3D, mendesain fitur yang digunakan pada perangkat lunak untuk pembuatan slide tersendiri, menganalisis slide sesuai dengan pesan yang disampaikan dengan teliti. Ya, jadi setelah memahami materi, harapannya tujuannya kalian akan dapat menganalisis fitur-fitur untuk buat slide dengan jujur dan teliti,
Terus jajak fitur yang digunakan pada perangkat lunak pembuatan slide untuk saya diri, lalu menganalisis slide sesuai dengan pesan yang disampaikan dengan teliti. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu presentasi? Presentasi adalah Berbicara di depan orang banyak. Yang lain ada yang nambahi? Jadi presentasi saya tambahkan ya. Presentasi itu adalah berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan informasi. Kita biasa melihat presentasi itu dalam beberapa bidang, berbagai bidang ya. Di bidang pendidikan, kalian biasa melihat Bapak Ibu guru mempresentasikan pelajaran. Kalau di dalam KBM itu juga termasuk presentasi ya, karena komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan suatu topik. Pelajaran itu merupakan suatu topiknya kepada orang lain, kepada kalian siswa-siswi semua. Terus di bidang keagamaan ya, kalian biasa mendengarkan ceramah Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, itu juga termasuk presentasi. Terus ada lagi yang lain apa? Ya betul, di bidang apa namanya, promosi ya berarti termasuknya. Kalian biasa melihat sales-sales atau penjual-penjual itu menawarkan sesuatu, itu juga termasuk presentasi dagang. Oke, itu sekilas tentang pengertian presentasi. Terus selanjutnya adalah unsur-unsur presentasi. Unsur-unsur presentasi di sini ada 3. Yang pertama adalah presenter. Presenter itu apa sih? Kalian kalau mendengar kata-kata presenter itu apa yang ada di benak kalian? Membawa acara kan? Ya betul, membawa acara bisa. Terus ya, intinya presenter itu adalah pihak yang melakukan presentasi. Terus kalau ada pihak yang melakukan presentasi, tentunya harus ada yang menerima presentasi tersebut. Itu dinamakan audiens. Audiens itu adalah pihak yang menerima presentasi atau peserta presentasi. Biasa kita sebut dengan pemirsa ya. Terus yang ketiga adalah media. Media itu kita presentasi melalui perangkat apa? Kalau dulu presentasi dilakukan secara manual, artinya hanya membawa selembar kertas untuk bahan-bahannya dituangkan di situ, ataupun presentasi tanpa alat bantu, jadi cukup berbicara di depan orang banyak tanpa bantuan apapun. Kalau di zaman sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk membantu jalannya presentasi itu agar lebih menarik dan lancar. Salah satunya yaitu aplikasi yang kita pelajari, yaitu Microsoft Office, PowerPoint. Ya, selanjutnya masuk ke hyperlink. Jadi hyperlink ini digunakan untuk menautkan satu slide ke slide lain, ya, atau untuk menautkan suatu slide ke halaman web pada PowerPoint. Hyperlink ini bisa digunakan untuk menautkan halaman web, file, email ke dalam slide. Ya, jadi hyperlink ini seperti kalian biasa melihat seperti tombol ya. Ketika diklik ini nanti larinya kemana, nyambungnya kemana, itulah hyperlink. Hyperlink dapat berupa gambar ataupun teks. Jadi kalau di PowerPoint ini hyperlink bisa mengaitkan dari slide satu ke slide lain, ataupun dari slide satu ke halaman web tertentu. Selanjutnya adalah animasi. Apa sih itu animasi? Animasi itu adalah teks maupun gambar yang bergerak.
Animasi itu ada beberapa tipe. Yang pertama entrance, terus emphasis, exit, dan motion pad. Animasi entrance itu adalah animasi yang berjalan masuk ke dalam slide ya, jadi dari luar masuk ke dalam slide. Kalau exit dari dalam keluar slide ya. Kalau emphasis itu di dalam slide sendiri, bisa muter, bisa bergerak, bergetar, dan yang lain. Terus motion pad itu mengikuti arah animasi gambarnya. Kita langsung praktekkan saja di sini biar kalian paham. Yang pertama kita beri contoh yang entrance. Kalian bisa klik animation. Oke, di sini ada beberapa tipe seperti yang tadi bisa dilihat ya. Yang pertama entrance. Entrance itu dari luar ke dalam. Contoh kita pilih fly in. Nah, ya. Maka akan bergerak dari luar, dari bawah ke dalam. Itulah animasi entrance. Kalau X, yang kedua adalah exit. Exit dari dalam keluar. Contoh presensi kita beri animasi exit, fly out misalkan. Kalau tadi fly in, ini fly out. Fly in di dalam, fly out dari keluar. Ya, maka presentasinya akan hilang keluar. Yang ketiga kita beri yang tipe emphasis. Contoh ini, emphasis itu animasi yang hanya bergerak di dalam slide. Contoh kita kasih gitar, dia akan bergerak bergoyang. Semua materi sudah akan upload di Google Classroom 10 TPSM 2 ya. Ini kita lihat. Google Classroom 10 TPSM 2 kalian buka di tugas kelas. Yang pertama kalian silakan bisa buka modul ini berupa buku elektronik. Kalian bisa baca secara mandiri modul tentang mengolah slide presentasi. Selain modul, juga akan sertakan juga video pembelajaran. Di bagian tugas juga ada video pembelajaran. Nanti silakan diputar. Biasanya kalau kalian malas membaca, bisa langsung ke video saja tentang membuat slide presentasi. Kalau kalian tetap satu kali belum paham, silakan bisa diulang-ulang sampai paham. Oke, di Google Classroom selain materi, maka juga sudah upload tugas diskusi kelompok. Ini ada LKPD-nya, nanti silakan dibuka. LKPD-nya seperti apa, nanti kalian kerjakan sama kelompok yang sudah dibentuk. Sekarang silakan kalian nyalakan komputer masing-masing. Jadi kalian buka Google Classroom-nya, kalian buka materi. Kalau sudah materi, kalian berdiskusi. Oke, silakan di situ bisa kalian baca modul pembelajarannya. Nanti kalau modul sudah selesai bisa ditonton juga video pembelajaran.
Kalau referensinya dikira kurang cukup, kalian bisa mencari literatur lain yang relevan. Kalian cari di Google, itu banyak tentang mengolah slide presentasi. Setelah kalian mempelajari modul baca-baca buku, terus sebentar video pembelajaran tentang mengolah presentasi, kalian mencari referensi lain di internet, kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan ya, yang masih kesulitan tentang mengolah presentasi? Ya gimana mas? Apakah ada? Apakah ada software selain Microsoft Office PowerPoint untuk presentasi? Jawabannya ada apa tidak? Tentunya ada. Ya, Microsoft Office PowerPoint itu salah satu aplikasi presentasi buatan Microsoft. Selain Microsoft, kalian kalau tahu Linux, ya, mutasi Linux itu juga ada software presentasi yang diberi nama LibreOffice. Nanti kalian bisa browsing lagi. Terus Microsoft juga selain PowerPoint ada Microsoft Suite, ya, itu lebih interaktif dari PowerPoint. Dan tentunya masih banyak software aplikasi yang lain untuk membuat presentasi. Selain pertanyaan dari Mas Adib, ada lagi kira-kira pertanyaan lain? Ya. Silakan dilanjutkan kalian untuk diskusi. Silakan kalian buka LKPD-nya di tugas pada Google Classroom. LKPD-nya dibuka, ini kalian diskusi. Nah, ini sudah saya cetakkan biar gampang. Nanti kalian diskusi sesuai kelompok yang sudah disepakati teman-teman berikutnya, ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini sudah melaksanakan. Oke. Silakan yang sini mepet sini. Yang sini mepet sini. Oke, sudah selesai diskusinya ya. Sekarang waktunya kalian memaparkan hasil diskusi. Di sini perwakilan kelompok nanti satu persatu maju. Silakan dimulai dari kelompok 1. Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya akan menceritakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama Salat Cintalanda, 2 Bima Al-Farida Kurniawan, 3 Hasham Zakaria Zain, 4 Al-Farisi. 1. Sebut dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam mengulas presentasi. A. Tentukan tema presentasi. B. Buat kerangka materi. C. Hindari terlalu banyak animasi. B. Gunakan jenis dan ukuran font yang wajar dan mudah dibaca. C. E. Beri strategi untuk membuat cantik presentasi. 2. Untuk membuat slide presentasi kita harus memahami tentang fitur-fitur perangkat lunak mengolah presentasi seperti slide ruler, buit, gradient, animation, transition, dan lain-lain. Tips 3 dari beberapa fitur tersebut silakan analisislah masing-masing fitur perangkat lunak pengolah presentasi. 1. Slide adalah lembar kerja dari Microsoft Office PowerPoint. 2. Grid and green line adalah garis bantu untuk membuat tampilan lebih rapi. 3. Animation adalah tulisan atau gambar berjalan yang berfungsi untuk memperindah jalannya slide presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut untuk kelompok 2, silakan diwakili 1 orang untuk melakukan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Nama anggota: 1. Arisani Grasatana, 2. Hadi Wicaksono, 3. Bagas Arif Pianto, 4. Ade Kurniawan. 1. Sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam mengolah slide presentasi. 1. Minimalkan jumlah slide. 2. Pilih font yang mudah dibaca. 3. Pilih ukuran font yang dapat dibaca bagian dari kejauhan. 4. Menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. 5. Gunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan presentasi. 2. Untuk membuat slide presentasi, kita harus memahami tentang fitur-fitur perangkat lunak mengolah presentasi seperti slide, ruler, width, animation, transition, dan lain-lain. Pilih 3 dari beberapa fitur tersebut. Silakan analisis masing-masing fitur perangkat lunak mengolah presentasi. A. Quick access toolbar. Berisi kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk pengetahuan. Untuk perintahmu, ruler berada di bagian atas dan bagian kiri yang berfungsi untuk memudahkan dalam menyesuaikan dokumen secara presisi. Notes berfungsi untuk menambahkan catatan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi dari beberapa perwakilan kelompok ya, sudah bagus, sudah berani bicara di depan.
Hanya kekurangannya apa? Kurang lancar membaca, kurang keras. Ya, besok lagi bisa dilantangkan. Kalian harus percaya diri. Terus untuk pandangan jangan ke bawah terus, ya, sekali ke depan, gitu ya, menunjukkan kalau kalian itu percaya diri. Oke, setelah kalian pelajari materi melalui modul, terus video dan lain-lain, kalian juga sudah berdiskusi. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan yang belum paham? Mas Gibran gimana? Apa bedanya animasi dan transisi? Animasi dan transisi, ya. Memang dua fitur ini mirip ya. Animasi itu apa, transisi itu apa. Tadi sudah sempat dibahas oleh kelompok 1. Animasi itu adalah gambar atau tulisan berjalan. Untuk lebih gambarnya silakan bisa lihat di sini. Animasi itu adalah gambar atau tulisan bergerak. Contoh, ketika saya klik, ada tulisan muncul. Saya klik, ada tulisan muncul. Itu dinamakan animasi teks. Saya klik, ada gambar muncul, berarti animasi gambar. Nah, kalau transisi itu apa? Transisi itu adalah perpindahan antar slide. Contoh saya klik. Nah, perpindahan antar slide, animasi perpindahan antar slide itu dinamakan transisi. Nah, animasi perpindahan antar slide itu transisi. Kalau animasi itu sendiri adalah gambar yang bergerak atau tulisan yang bergerak. Paham? Paham. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, setelah kalian tadi belajar dan berdiskusi lalu memaparkan materi, ini kita ambil kesimpulan, ambil refleksi untuk pembelajaran kita kali ini, ya. Apa yang bisa kalian dapat untuk pembelajaran hari ini? Kita dapat mengolah slide presentasi, ya. Kalian tadi sudah belajar tentang fitur-fitur presentasi. Ada slide, terus ada transisi, ada animasi dan lain-lain. Oke. Di sini ini Google Classroom. Di bagian tugas sudah saya sertakan, di situ ada latihan soal tes formatif nanti dikerjakan mandiri. Berikutnya soal pilihan metode, silakan dikerjakan di rumah. Nanti soal nilainya akan langsung muncul di situ, ya. Kamu akan tahu nilainya berapa langsung muncul di situ. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan nanti ini dikerjakan di rumah. Ya, tetap jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Lagi-lagi apa tadi? 3M. Oke, Mas Jadi, memakai masker, lalu cuci tangan dan menjaga jarak, ya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan kalian pimpin salah satu untuk Kita mulai. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.